Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya paparkan mengenai jurnal refleksi minggu kedua. Saya menggunakan model 9 gaya round robin. Sarno, SPD, SD, MPD, calon guru penggerak angkatan 4, Kota Surakarta. Yang pertama, hal-hal yang paling saya kuasai setelah pembelajaran hari ini dan mengapa saya merasa hal tersebut bisa membuat saya sangat menguasainya. Yang pertama adalah saya menguasai dalam membuat desain atau rancangan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut membuat saya menguasai karena 1. Saya sudah membaca dengan seksama modul 1.1.A3 mulai diri, tentang refleksi diri, tentang pemikiran KHD. Pada modul ini, saya dituntun untuk melakukan refleksi kritis terhadap pembelajaran kita selama ini. Selain itu, kita juga dituntun untuk menuliskan harapan baru ke depan untuk menginternalisasikan ajaran KHD dalam proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah. 2. Mengikuti Vikon tentang eksplorasi konsep pada LMS modul 1.1.A4. Pada kegiatan ini, kita menerima pemaparan tentang ajaran KHD oleh Ibu Warih Wijayanti. Pendidikan dengan berorientasi pada siswa mengembalikan kekuatan kodrat yang sudah ada pada diri siswa. Pembelajaran dengan memberikan kodrat anak yakni kodrat bermain dan kodrat merdeka. Siswa bukanlah tabula rasa, mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing dan tugas kita sebagai pamong adalah memfasilitasi mereka untuk menjadikan kodrat yang masih buram menjadi lebih tebal dan jelas. Selain itu, kita juga akan mewujudkan pendidikan yang memanusiakan, karena pada hakikatnya pendidikan adalah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. 3. Mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD sesuai dengan modul 1.1.A5. Pada kegiatan ini, kita dituntun untuk membuat desain pembelajaran yang berpihak pada siswa. Desain pembelajaran yang mengindahkan budaya kearifan lokal. Bahkan setiap kelompok melakukan presentasi terhadap desain pembelajaran yang sudah dibuatnya pada ruang kolaborasi. 4. Selain beberapa hal di atas, masih diperjelas lagi dengan belajar modul 1.1.A6 tentang refleksi terbimbing dan modul 1.1.A7 tentang demonstrasi kontekstual. Yang terakhir adalah membuat pemahaman saya semakin kuat adalah setelah mempelajari modul 1.1.8 yakni kolaborasi pemahaman tentang konferensi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh perguruan taman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Kemudian hal yang kedua adalah hal yang belum saya kuasai setelah pembelajaran hari ini dan apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Hal yang masih menjadi hambatan atau belum saya kuasai adalah merealisasikan pembelajaran sesuai filosofi pendidikan KHD karena masih di masa pandemi sekarang ini. Kemudian hal yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran dipadukan dengan bermain, tetap menerapkan prokes meskipun tidak bisa 100%. Hal yang lain adalah mengintegrasikan pembelajaran dipadukan dengan bermain menggunakan gadget. Proses pembelajaran dengan melibatkan penggunaan gadget. Hal yang ketiga atau yang terakhir adalah hal-hal yang masih membingungkan saya dari pembelajaran hari ini dan ceritakan hal-hal apa yang membuat saya bingung. Oke, jawabannya adalah hal yang masih menjadikan bahan pemikiran saya adalah tentang evaluasi dan proses penilaian. Kemudian instrumen evaluasi dan lembar penilaian beserta kriteria-kriteria penilaiannya masih membuat saya agak bingung. Prosentase antara materi dan skenario pembelajaran yang dikemas dalam format permainan masih lebih besar permainannya.
Apabila penilaian saya kelompokkan menjadi penilaian kognitif, afektif, dan skiomotorik, maka penilaian kognitif atau pengetahuan adalah ranah yang paling sedikit mendapatkan kriteria penilaian. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam bahagia.